Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita adalah pertemuan pertama di kelas 12, yaitu pada mata pelajaran imunoserologi. Nah, pada tingkat akhir ini, yaitu di kelas 12, kita akan lebih mempelajari tentang serologinya, dimana dulu ketika kalian di kelas 11 kalian mempelajari lebih ke tentang imunnya. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang menganalisis pemeriksaan serologi salmonella. Nah, sebelum kita berbicara tentang menganalisis pemeriksaannya, kita akan bahas sedikit tentang Salmonella tipi itu, salmonella. Jadi si salmonella ini merupakan bakteri gram negatif, yang mana kalian dulu mungkin pernah melakukan pemeriksaan pada bakteriologi. Lalu dia juga adalah bakteri berflagel, bersifat anaerob, fakultatif, tidak berspora, berkemampuan untuk menginvasi, hidup dan berkembang biak di dalam sel kariotik. Nah, untuk bakteri Salmonella tipi memiliki beberapa antigen, yaitu antigen O, H, V, dan antigen OMP, outer membrane protein. Nah, jadi untuk Salmonella ini, selain Salmonella tipi, dia juga memiliki spesies Salmonella paratipi A, Salmonella paratipi B, dan Salmonella paratipi C. Jadi empat ini merupakan antigen yang terdapat pada Salmonella tipi. Nah, kita akan membahas sifat-sifat dari macam-macam antigen ini, keempat antigen ini. Yang pertama yaitu antigen O. Antigen O ini merupakan antigen somatik, di mana antigen O ini terletak di bagian lapisan luar tubuh kuman. Nah, struktur kimianya yaitu lipopolisakarida. Antigen ini sifatnya dia tahan terhadap pemanasan 100 derajat Celcius selama 2-5 jam. Jadi misalnya ada pemanasan misalnya atau memasak air, jadi salmonella dengan mengandung antigen O, salmonella tipi, yang antigen O, terdapat antigen O, maka dia akan tahan terhadap suhu 100 derajat selama 2-5 jam. Jadi ketika kalian misalnya masak air kan tidak sampai 2-5 jam. Nah, berarti dia belum mati terhadap pemanasan terhadap pemasakan air tersebut. Lalu dia juga tahan terhadap alkohol dan asam yang encer. Misalnya asam HCl 0,1N misalnya. Ini kan tidak kuat asamnya karena sudah diencerkan. Lalu antigen selanjutnya yaitu antigen H. Nah, antigen H ini merupakan antigen yang terletak di flagel. Jadi salah satu tadi morfologi dari salmonella itu adalah memiliki flagel. Jadi antigen H ini terletak pada flagel atau fimbria atau villi. Nah, struktur kimianya yaitu adalah protein. Berbeda dengan antigen O tadi yaitu lipopolisakarida. Nah, sifat-sifatnya dia tidak aktif pada pemanasan di atas suhu 60 derajat Celcius. Di sini tidak aktif maksudnya bukan berarti mati ya. Di sini dia sifatnya non aktif, berarti dia tidak aktif. Jadi ketika suhu 60 derajat Celcius dia tidak aktif. Antigen H ini tidak aktif. Bukan berarti hilang atau hancur. Dan sifat lainnya yaitu dia juga tidak mati pada pemberian alkohol dan asam. Nah, antigen selanjutnya yaitu antigen V. Nah, antigen V ini merupakan antigen yang terletak pada kapsul. Nah, berstruktur kimia glikolipid, di mana kapsul ini adalah suatu selubung yang menyelimuti bakteri
Jadi untuk antigen V ini dia terletak pada kapsul tersebut. Nah, struktur kimianya ini akan rusak apabila dipanaskan selama 1 jam pada suhu 60 derajat Celcius dan akan rusak pada pemberian asam dan fenol. Jadi antigen V ini adalah antigen yang rapuh. Jadi dia tidak sekuat antigen O dan antigen H. Nah, selain dia rusak pada pemberian asam dan fenol, antigen ini juga digunakan untuk mengetahui adanya karier atau misalnya kalian menderita penyakit yang disebabkan oleh Salmonella typhi atau demam tipoid, tetapi kalian tidak menimbulkan gejalanya, berarti kalian disebut karier. Jadi seorang karier bisa dideteksi antigen V-nya, tentunya dengan metode lain, misalnya menggunakan PCR yang selama ini kita dengar pada pemeriksaan COVID. Lalu antigen yang terakhir adalah antigen OMP atau outer membran protein. Nah, OMP ini merupakan bagian dinding sel yang terletak paling luar dan mengandung struktur sitoplasma dan lapisan peptidoglikan. Nah, dia terletak bagian luar, lalu dia juga terdapat pada lapisan peptidoglikan. Nah, jadi OMP ini terdiri dari 2 bagian lagi, yaitu porin dan protein non-porin. Nah, jadi antigen OMP ini dia terletak pada sitoplasma dan lapisan peptidoglikan. Jadi selanjutnya kita akan membahas tentang demam tipoid itu sendiri. Nah, demam tipoid ini atau yang dikenal dengan istilah tipus oleh masyarakat awam, ini merupakan suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh Salmonella typhus. Nah, di mana Salmonella typhi ini masuk melalui saluran cerna, kemudian ketika sudah di dalam saluran cerna, dia akan menyebar ke seluruh tubuh melalui peredaran darah. Jadi infeksi tersebut disebut dengan infeksi sistemik. Nah, jadi untuk demam tipoid atau tifus ini disebabkan oleh Salmonella typhi. Nah, untuk Salmonella paratyphi A, Salmonella paratyphi B, Salmonella paratyphi C tadi dinamakan demam paratipoid. Nah, demam tipoid ini disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi dan Salmonella paratyphi A, Salmonella paratyphi B, Salmonella paratyphi C. Lalu untuk Salmonella paratyphi ini disebut dengan demam paratipoid. Nah, kita akan mengulas sedikit tentang demam tipoid ini. Jadi di Indonesia itu sebenarnya banyak penyakit ini ya. Jadi karena saking banyaknya sudah jadi penyakit endemis. Nah, yang berarti kasusnya selalu ada sepanjang tahun. Boleh ketika kalian besok kerja di rumah sakit, kalian bisa meneliti atau melihat kasus-kasus demam tipoid ini pada saat kalian kerja nanti. Nah, pasti akan banyak kalian jumpai, walaupun tidak mengenal musim. Nah, jadi walaupun musim hujan, musim kemarau, dia kemungkinan banyak terjadi. Apalagi di musim kemarau. Nah, penderita tipoid ini akan meningkat. Karena apa? Karena pada saat musim kemarau itu terjadi kekurangan air bersih. Nah, kekurangan air bersih, lalu ketika sumber air bersih ada,
air tersebut sudah terkontaminasi oleh si salmonella ini. Jadi sangat mudah terinfeksi apabila pada musim kemarau. Jadi kasus di demam tipoid di Indonesia masih sangat tinggi. Lalu, selanjutnya kita akan membahas tentang cara media penularan oleh salmonella ini. Nah, salmonella SP ditularkan melalui 6F, yaitu lalat, jari, makanan, tinja, cairan, dan buah. Jadi semua ini adalah yang bisa menularkan si salmonella tadi, apalagi yang berperan besar yaitu adalah lalat dan jari. Lalat membawa kuman tersebut atau kuman tersebut menempel di jari kita, atau lalat dia membawa kuman lalu menerbangkannya pada makanan, atau ketika kita setelah membuang air besar, pada jari kita masih terdapat sisa-sisa bakteri karena tidak dicuci tangannya. Lalu nanti kalau untuk cairan ini bisa saja dibawa oleh si lalat tadi. Nah, yang untuk buah juga bisa terkontaminasi dari si lalat. Jadi ini adalah hal-hal yang bisa menularkan salmonella untuk masuk ke dalam tubuh kita. Nah, ini cara salmonella menginfeksi, yaitu apabila jumlah kuman yang masuk ke dalam tubuh cukup untuk menimbulkan infeksi. Nah, jadi ini maksudnya adalah jika kuman atau bakteri salmonella itu masuk ke dalam tubuh kita dalam jumlah yang banyak atau melebihi batas normal misalnya, maka barulah dalam tubuh kita akan terjadi reaksi untuk sakit. Jadi ketika dia jumlahnya yang masuk ke dalam tubuh tidak terlalu banyak, maka hanya misalnya akan terjadi infeksi lokal, tidak akan sampai menimbulkan penyakit yang parah. Nah, ini jadi ketika bakteri masuk ke dalam tubuh yang jumlahnya cukup untuk menimbulkan infeksi, kuman akan menempel pada saluran cerna untuk berkembang biak. Nah, jadi di dalam saluran cerna itu bakteri salmonella ini akan berkembang biak. Lalu kuman menembus dinding usus dan masuk ke aliran darah sehingga menyebar ke seluruh tubuh. Nah, jadi begitu caranya dia masuk ke aliran darah. Dia akan menembus dinding usus dan akan masuk ke aliran darah dan akan pergi ke organ-organ lain. Nah, jadi selain untuk pemeriksaan serologi ini, ada juga pemeriksaan bakteriologinya yang pernah kalian lakukan, misalnya identifikasi atau gal kultur darah. Jadi nanti akan mencari di gal kultur itu akan mencari bakterinya salmonella itu pada darah, karena si salmonella ini bisa masuk ke aliran darah. Nah, ada kalanya kuman tidak cukup virulen untuk menyerang dan hanya menimbulkan infeksi lokal di saluran cerna dengan gejala perut kembung, mual, diare. Keadaan ini disebut salmonellosis. Nah, jadi ini adalah ketika bakterinya tidak cukup jumlahnya yang masuk ke dalam tubuh itu untuk menginfeksi secara keseluruhan. Nah, jadi ketika misalnya ada salmonella yang masuk dan jumlahnya tidak cukup banyak untuk menginfeksi, maka akan timbul gejala dengan ringan saja, yaitu seperti perut kembung, mual, diare, dan semua ini disebut dengan salmonellosis. Jika kalian misalnya melakukan pemeriksaan identifikasi salmonella pada feses misalnya, jadi ditemukan salmonella. Nah, ini disebut salmonellosis. Jadi ketika gejalanya lebih parah dari ini, misalnya terjadi demam yang tinggi, maka disebut demam tipoid. Nah, ini adalah gejala demam tipoidnya, yaitu dengan
suhu badan meningkat sangat tinggi mencapai 39 derajat Celcius. Demam naik dan turun, umumnya meningkat pada sore dan malam hari. Mual, muntah, sembelit, diare, nyeri perut. Nah, ternyata demam tipoid ini bisa menyebabkan BAB, sembelit atau diare. Jadi, untuk suhu badan meningkat sangat tinggi mencapai 39 derajat Celcius ini pada minggu pertama kita belum bisa memastikan atau menegakkan bahwa si pasien positif demam tipoid, karena pada pada minggu pertama dengan suhu badan meningkat atau panas yang tinggi, itu bisa saja pasien terkena DBD misalnya atau malaria, karena DBD dan malaria juga gejalanya suhu badannya meningkat sangat tinggi. Nah, tapi apabila demamnya melebihi 7 hari, maka sangat besar kemungkinan si pasien tersebut menderita demam tipoid. Jadi kita lihat lagi gejalanya untuk menegakkan diagnosa demam tipoid ini. Nah, ini ada beberapa pemeriksaan serologis untuk demam tipoid, yaitu uji Widal yang banyak digunakan di sekolah. Kita juga menggunakan uji Widal ini. Lalu ada tes Tubex, mungkin karena beberapa kalian ketika prakerin dulu pernah melakukan pemeriksaan Tubex ini. Lalu metode enzim linked immunoassay. Nah, ini menggunakan ELISA. Jadi kita akan membahas tentang uji Widal ini. Nah, nih uji Widal. Uji Widal merupakan suatu pemeriksaan serologis yang berarti bahwa jika hasil uji Widal positif, ini menunjukkan adanya antibodi terhadap bakteri Salmonella. Nah, ingat, pada uji Widal ini yang dideteksi adalah antibodinya, bukan antigennya. Bukan antigen si Salmonella tadi. Karena si antigen Salmonella itu sudah ada pada reagen si Widal. Jadi untuk pemeriksaan Widal ini yang dideteksi adalah antibodi terhadap bakteri Salmonella. Selain untuk mendiagnosa penyakit tipoid, jika uji Widal positif menunjukkan bahwa seseorang terinfeksi oleh bakteri Salmonella sp. Nah, akan tetapi untuk menentukan seseorang menderita demam tipoid harus didasarkan ini ya. Jadi harus didasarkan pada adanya gejala yang sesuai dengan penyakit tifus. Uji Widal hanya sebagai pemeriksaan penunjang diagnosis. Jadi seseorang yang tanpa gejala namun menunjukkan hasil uji Widal positif tidak dapat dikatakan menderita tifus. Jadi misalnya ada pasien atau misalnya kalian di sekolah melakukan pemeriksaan uji Widal, lalu tanpa gejala yang tadi disebutkan, ternyata uji Widal kalian positif. Nah, belum tentu kalian itu menderita demam tipoid karena gejalanya tidak ada pada kalian. Kenapa bisa begitu? Berarti ketika kalian melakukan uji Widal lalu didapatkan hasil yang positif, itu maknanya kalian berarti pernah kontak atau pernah Salmonella ini masuk ke dalam tubuh kalian, atau kalian pernah mendapatkan imunisasi atau vaksinasi dari si Salmonella ini. Jadi untuk kasus-kasus yang tersebut bisa saja uji Widalnya positif. Nah, untuk menegakkan diagnosanya apakah dia positif demam tipoid, yaitu harus disertai dengan gejala-gejalanya yang tadi itu. Nah, ini adalah hal-hal yang selalu disalahartikan pada pemeriksaan uji Widal. Yang pertama, bahwa hasil pemeriksaan Widal positif selalu diartikan sebagai adanya bakteri Salmonella dalam tubuh. Jadi, uji Widal positif itu bukan berarti si Salmonellanya ada di dalam tubuh. Ingat,
uji Widal itu adalah untuk mendeteksi adanya antibodi, bukan untuk mendeteksi adanya bakteri atau yang kita sebut dengan antigen. Nah, selain itu, pemeriksaan Widal yang diulang setelah pengobatan dan menunjukkan hasil yang positif sering diartikan bahwa pasien masih menderita tifus. Nah, ingat, jika pasien yang sudah mendapatkan pengobatan lalu masih menunjukkan hasil Widal yang positif, itu bukan berarti pasien tersebut masih menderita tifus atau demam tifoid. Ingat, ketika pasien itu tidak menunjukkan gejala lagi, berarti pasien tersebut sudah tidak menderita demam tifoid lagi atau tifus lagi. Kenapa bisa hasilnya positif? Berarti di dalam tubuh si pasien masih terdapat antibodi terhadap si salmonella ini. Makanya ketika setelah diulang, setelah mendapatkan pengobatan, hasilnya masih didapatkan hasil yang positif. Nah, pemeriksaan Widal ulang yang menunjukkan hasil positif setelah pasien mendapatkan pengobatan tifus bukan indikasi untuk mengulang pengobatan bila mana tidak ditemukan lagi gejala yang sesuai. Nah, ini dia. Jadi jika kalian mengulang ketika pasien setelah sembuh misalnya, jika tidak ada gejala lagi, lalu kalian mengulang pemeriksaan Widalnya, lalu mendapatkan hasil positif, nah berarti itu tidak bisa dilakukan pengobatan lagi atau diberi obat lagi. Ingat yang ibu katakan tadi, bahwa ketika tidak ada gejala untuk penyakit tifus, berarti seseorang itu tidak sedang menderita demam tifoid. Nah, hasil uji Widal negatif tidak lantas berarti pasien menderita tifus. Nah, ini dia, hasil uji Widal negatif tidak lantas berarti pasien menderita tifus. Maksudnya di sini, misalnya ketika seorang pasien datang, misalnya demam tinggi, lalu demamnya baru sekitar 5 hari atau di bawah 1 minggu. Nah, lalu dia melakukan uji Widal dan didapatkan hasilnya negatif, sedangkan dia menderita gejala-gejala yang mengarah ke demam tifoid tadi, yaitu ada mual, ada muntah, demam tinggi, diare atau sembelit. Tapi ketika dia datang ke rumah sakit, dia mendapatkan Widalnya negatif, belum tentu dia tidak menderita tifus, karena untuk si demam tifoid ini antibodinya akan muncul setelah 7 hari. Nah, itu dia. Jadi hasil uji Widal negatif tidak lantas berarti pasien menderita tifus. Oke. Nah, pemeriksaan Widal. Jadi kita akan masuk ke pemeriksaan yang pertama, yaitu Widal. Nah, untuk Widal ini adalah tujuannya untuk mendeteksi adanya antibodi Salmonella typhi dan Salmonella paratipi A, Salmonella paratipi B, Salmonella paratipi C. Jadi ingat, tujuannya itu mendeteksi antibodi, bukan mendeteksi antigen. Lalu metode yang digunakan adalah metode aglutinasi. Prinsipnya, reaksi aglutinasi antara antigen pada reagen dan antibodi pada serum. Nah, di sini lihat prinsipnya. Yang dilekatkan pada antigen pada reagen itu adalah antigen. Lalu yang dideteksi adalah antibodi yang terdapat pada serum. Nah, sampelnya berupa serum atau plasma. Jadi bisa serum, bisa plasma. Ini alat-alat dan bahannya. Alat dan bahannya itu slide berwarna putih. Kita menggunakan slide berwarna putih karena reagen untuk si Widal ini adalah warna merah dan biru. Lalu ada mikropipet. Mikropipet ini nanti kita gunakan mikropipet yang 80 UL, 40 UL, 20 UL, 10 UL, dan 5 UL. Jadi kalau kalian menggunakan mikropipet, kalau banyak mikropipetnya bisa digunakan beberapa mikropipet supaya yang mikropipet adjust itu tidak diputar-putar
Lalu ada tisu, ada rotator, ada yellow tip, ada batang pengaduk, ada label. Nah, ini sangat penting label. Jadi label ini nanti akan kita tempelkan pada slide kita. Limbah ada ini untuk apanya ya? Ini untuk reagennya. Jadi ada reagen Salmonella tipi O atau antigen O, ada reagen Salmonella tipi H atau antigen H. Nah, ini untuk reagennya, Salmonella tipi O dan Salmonella tipi H. Jadi, pada pemeriksaan Widal ini yang dideteksi adalah antibodi terhadap si antigen O dan antigen H. Nah, begitu juga untuk si paratipi A, paratipi B, paratipi C ini yang dideteksi adalah antigen O dan antigen H-nya. Nah, untuk si Salmonella paratipi ini biasanya reagennya itu tertulis Salmonella paratipi A, Salmonella paratipi O, Salmonella paratipi B, Salmonella paratipi C. Nah, biasanya untuk mengenalnya kita gunakan untuk Salmonella paratipi A itu untuk antigen O-nya kita buat AO gitu. AO. Lalu untuk paratipi A yang dengan antigen H kita gunakan AH. Jadi untuk Salmonella paratipi ini untuk antigen O-nya ada AO, ada untuk Salmonella paratipi B dengan antigen O ada BO, untuk Salmonella paratipi C dengan antigen O ada CO. Nah, untuk Salmonella dengan antigen H paratipi A yaitu AH, untuk reagennya ya, Salmonella paratipi B dengan antigen H yaitu BH, Salmonella paratipi C dengan antigen H kita tulis CH. Nah, nanti akan ada slide-nya untuk pemeriksaan secara kualitatif. Jadi nanti ada untuk antigen O untuk si Salmonella tipi dan ada antigen H untuk si Salmonella tipi. Lalu di sampingnya, di sebelahnya ada AO, BO, CO, di bawahnya ada AH, BH, CH. Nanti kita lihat ya slide-nya. Nah, ini adalah cara kerja dari pemeriksaan Widal secara semi kuantitatif. Nah, jadi kita akan menggunakan sebanyak 5 lingkaran. Nah, ini misalnya kita menggunakan lingkaran putih, jadi kita akan gunakan 5 lingkaran. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jangan lupa di lingkaran ini kalian tulis identitas pasien, bukan di lingkaran ya, di slide-nya ditulis identitas pasien, nama misalnya, umur, lalu pemeriksaan apa. Nah, di bawah sini kalian tulis titernya mulai dari 1:20, 1:40, 1:80, 1:160, 1:320. Nah, jadi yang pertama-tama yang harus kita kerjakan itu adalah menyiapkan alat dan bahan. Nah, menyiapkan alat dan bahan. Setelah selesai semua alat dan bahan tadi, lalu jangan lupa beri label pada slide yang akan digunakan. Jadi beri label, lalu jangan lupa beri titer tadi. Berhubung antigennya 2 yang akan kita gunakan dan slide ini berjumlah 8, berarti kita menggunakan 2 slide. Jadi ini hanya 8 lingkaran, sedangkan kita membutuhkan 10 lingkaran, 5 lingkaran untuk antigen O, 5 lingkaran untuk antigen H. Nah, jadi kita gunakan 2 slide. Berbeda jika slide kalian berjumlah 10 lingkaran. Nah, kalian hanya menggunakan 1 slide saja, di mana yang bagian atas kalian gunakan untuk antigen O, yang di bawah, yang lingkaran ke bawah kalian gunakan untuk antigen H. Lalu
setelah menyiapkan alat dan bahannya dan setelah diberi label, pada lingkaran pertama tadi, nah ingat kalian menggunakan dua slide. Jadi setiap slide yang pertama atau lingkaran pertama pada masing-masing slide itu teteskan serum sebanyak 80 mikroliter. Nah, pada lingkaran pertama teteskan serum sebanyak 80 mikroliter. Nah, lalu pada lingkaran kedua, ingat di setiap lingkaran kedua pada masing-masing slide kalian teteskan serum sebanyak 40 mikroliter. Nah, pada slide yang pertama, pada slide yang kedua kalian teteskan serum 40 mikroliter. Lalu pada lingkaran ketiga teteskan serum sebanyak 20 mikroliter. Pada masing-masing slide kalian teteskan serum sebanyak 20 mikroliter pada lingkaran ketiganya. Pada lingkaran keempat kalian teteskan serum sebanyak 10 mikroliter. Nah, pada masing-masing lingkaran pada slide keempat kalian teteskan sebanyak 10 mikroliter serum. Lalu pada lingkaran kelima kalian teteskan serum sebanyak 5 mikroliter. Nah, pada lingkaran kelima pada setiap slide kalian teteskan serum sebanyak 5 mikroliter. Lalu pada masing-masing lingkaran, nah untuk lingkaran pertama sampai kelima, pada slide yang pertama kalian teteskan 1 tetes antigen O atau Salmonella TPO. Jadi untuk pada slide keduanya, pada lingkaran 1 sampai 5-nya kalian teteskan antigen H. Nah, setelah kalian teteskan pada kedua slide tersebut, kalian homogenkan dengan batang pengaduk. Lalu setelah dihomogenkan dengan batang pengaduk, kalian rotator selama 1 menit kecepatan 100 rpm, atau kalian juga bisa menggunakan tangan untuk merotasinya. Nah, setelah di rotator, kalian baca hasil. Nah, untuk interpretasi hasilnya, positif terjadi aglutinasi, negatif tidak terjadi aglutinasi. Nah, ini contoh slide yang ada di sekolah kita. Sekolah kita hanya ada 8 lingkaran. Jadi untuk uji widal secara semi kuantitatif ini kita menggunakan 2 slide. Nah, 1 slide-nya untuk antigen O, 1 slide lagi untuk antigen H. Nah, di sini nanti kalian akan teteskan serumnya sebanyak di sini 80 mikroliter, di sini 40 mikroliter, di sini 20 mikroliter, di sini 10 mikroliter, dan di sini 5 mikroliter. Nah, untuk pemipetan serum tersebut dilakukan kepada 2 slide. Jadi 2 slide. Nah, untuk lingkaran pertama sama perlakuannya dengan lingkaran pertama pada slide kedua, begitu seterusnya. Nah, setelah itu kalian teteskan antigen pada, misalnya untuk slide pertama ini untuk antigen O. Nah, kalian teteskan masing-masing antigen O, antigen O, antigen O, antigen O, antigen O. Lalu pada slide kedua misalnya untuk antigen H. Nah, kalian teteskan antigen H, antigen H, antigen H, antigen H, dan antigen H. Nah, setelah diteteskan masing-masing reagennya dihomogenkan dengan cara dengan batang pengaduk, lalu dihomogenkan dan dilebarkan. Nah, semuanya dihomogenkan kedua slide-nya.
kedua slide tersebut dihomogenkan dengan batang pengaduk, lalu setelah itu di rotator. Nah, ini interpretasi hasil. Positif terjadi aglutinasi, negatif tidak terjadi aglutinasi. Nah, ini peringatan. Nah, uji Widal ini masih banyak digunakan di rumah sakit dan tentu juga pemeriksaan 2-back study juga sudah banyak digunakan. Nah, untuk pemeriksaan serologis uji Widal karena masih banyak digunakan sampai saat ini. Kenapa? Karena masih cukup sensitifnya. Jadi tingkat sensitivitasnya masih cukup dan hasil dapat diperoleh dalam waktu singkat. Jadi kenapa digunakan Widal ini? Kenapa masih digunakan? Karena menunjukkan hasil yang masih cukup sensitif dan hasilnya juga dapat diperoleh dalam waktu yang cepat. Nah, tetapi uji Widal ini tidak spesifik. Kenapa tidak spesifik? Ingat lagi ketika tadi Ibu katakan bahwa jika uji Widalnya positif bukan berarti seorang tersebut menderita demam tipoid. Nah, ini dia. Ya, tetapi tidak spesifik karena hasil dapat juga positif pada infeksi Salmonella non-TB. Nah, atau pada orang dengan riwayat pernah terinfeksi kuman Salmonella atau pernah mendapatkan vaksinasi tifus. Nah, jadi ingat, seorang yang pemeriksaan Salmonella atau Widalnya positif belum tentu menderita demam tipoid. Nilai cut-off point uji Widal dipengaruhi oleh derajat endemisitas di masing-masing daerah. Jadi ini tergantung pada kasusnya, pada seberapa tinggi tingkat kasusnya. Biasanya pada reagen itu ada ditulis nilai cut-off point-nya, tetapi pada uji Widal ini tergantung pada endemisitasnya atau terjadi kejadian untuk si demam tipoid. Nah, kita akan bahas untuk hasilnya. Jadi ini merupakan salah satu contoh hasil dari pemeriksaan Widal yang telah kita kerjakan tadi. Nah, berhubung ini ada 5 slide, 5 lingkaran dalam satu slide, jadi ini menggunakan hanya satu slide saja. Nah, di sini yang di atasnya untuk antigen O, yang di bawahnya untuk antigen H, di mana tadi untuk pemipetan serum 80 UL itu dan ditambah 1 tetes reagen itu setara dengan titer 1:20. Jadi untuk pemipetan 80 UL serum pada lingkaran pertama, masing-masing pada lingkaran pertama ini tadi kita pipet 80 UL serum. Nah, itu setara dengan titer 1:20. Nah, untuk pencarian titer ini tidak ada rumus khususnya, tetapi telah ditetapkan bahwa nilai serum yang dipipet sebanyak 80 UL itu setara dengan titer 1:20. Lalu untuk lingkaran masing-masing lingkaran kedua tadi dipipet sebanyak 40 UL. Nah, 40 UL pada lingkaran kedua ini setara dengan titer 1:40. Nah, jadi lingkaran kedua ini masing-masing pada lingkaran kedua untuk antigen O dan antigen H ini titernya 1:40. Lalu untuk lingkaran ketiga ini tadi dipipet sebanyak 20 UL serum. Pada masing-masing lingkaran ketiga tadi dipipet sebanyak 20 UL serum. Nah, ini setara dengan titer 1:80. Jadi untuk titer pada lingkaran ketiga ini adalah 1:80. Nah, untuk pada lingkaran keempat tadi dipipet sebanyak
10 UL serum. Jadi tadi di sini diisi 10 UL serum, di sini diisi 10 UL serum. Setelah itu diteteskan masing-masing 1 tetes antigen, di atas antigen O, di bawah antigen H. Nah, ini setelah dihomogenkan dan di rotator, ini setara dengan titer 1:160. Nah, untuk yang lingkaran terakhir itu tadi di pipet 5 mikroliter serum. Nah, di sini 5 mikroliter serum, di sini 5 mikroliter serum. Ini setelah ditambahkan 1 tetes antigen O pada lingkaran atas, lalu lingkaran bawah 1 tetes antigen H, dan dihomogenkan lalu di rotator. Nah, ini setara dengan titer 1:320. Nah, jadi setelah di rotator kita baca hasilnya. Nah, di sini titernya 1:20, di sini 1:40, di sini 1:80, di sini 1:160, di sini 1:320. Nah, seseorang jika dengan gejala demam tipoid lalu menunjukkan hasil aglutinasinya minimal pada titer 1:80, maka dia positif menderita demam tipoid. Jadi ketika seseorang didapatkan aglutinasinya pada misalnya titer 1:20 atau 1:40, sedangkan pada yang lingkaran ketiga, 4, 5 ini tidak terjadi aglutinasi, maka orang tersebut masih dikatakan negatif. Jadi kalau jika terjadi aglutinasi pada ini lingkaran pertama dan kedua, maka dia belum bisa dikatakan menderita demam tipoid. Tapi jika sudah terjadi aglutinasi pada lingkaran ketiga ini atau pada pemipetan serum sebanyak 20 mikroliter, maka jika hasilnya terjadi aglutinasi dan disertai dengan gejala-gejala demam tipoid tadi, maka orang tersebut bisa dikatakan positif demam tipoid. Apalagi jika terjadi positif pada lingkaran keempat dan kelima ini. Nah, berarti titernya sudah sangat tinggi. Di sini 1:80, berarti di sini 1:160, di sini 1:320. Nah, berarti dia sudah positif demam tipoid jika disertai dengan gejala. Nah, ini dia contoh slide yang Ibu katakan tadi. Ini untuk si Salmonella tipinya. Salmonella tipi dengan untuk antigen H-nya, Salmonella tipi untuk antigen O-nya. Jadi ini khusus untuk Salmonella tipi dengan antigen H dan antigen O. Nah, ini untuk khusus si Salmonella paratipi A. Nah, ini untuk antigen H-nya ditandai dengan kode AH. Nah, ini untuk antigen O-nya ditandai dengan kode AO. Ini untuk antigen O. Lalu untuk si Salmonella paratipi B ditandai dengan kode BH untuk antigen H-nya dan BO untuk antigen O. Nah, untuk Salmonella paratipi C ditandai dengan kode CH untuk antigen H-nya dan antigen O untuk antigen O. Jadi slide ini bisa, kalau reagen kalian lengkap, berarti kalian memiliki 8 reagen. Nah, untuk antigen O itu berwarna biru, untuk antigen H berwarna merah. Jadi berarti nanti kalian menggunakan 8 reagen jika kalian ingin melihat apakah dia terinfeksi oleh si Salmonella dari spesies paratipi. Nah, ini slide ini kalau kalian memiliki 8 reagen, ini hanya bisa digunakan untuk secara uji kualitatif. Kalau untuk uji kuantitatif, tentu kalau kalian menggunakan 8 reagen, lebih banyak lagi slide yang akan kalian gunakan. Masing-masing di sini menggunakan 5 lingkaran. Nah, jadi begitulah kira-kira untuk
si antigen tadi, antigen H dan O. Karena di sekolah kita hanya memiliki 2 antigen untuk si Salmonella typhus saja, yaitu antigen H dan antigen O. Jadinya cara kerja yang di atas tadi hanyalah untuk antigen H dan O saja untuk si Salmonella typhus. Jadi kalau ada antigen untuk si paratipi A misalnya, berarti nanti kalian sediakan untuk paratipi A 5 lingkaran lagi untuk antigen H-nya, dan untuk antigen O-nya 5 lingkaran lagi. Begitu seterusnya sampai si Salmonella typhus C ini. Oke, Ibu kira sekian pertemuan untuk widalnya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.